Semua berjalan lancar, semua happy. Dan di hari keduanya kegiatan mereka ini adalah pergi ke pemandian air panas yang memang jaraknya kurang lebih 1 jam Wak dari villa tempat mereka menginap. Dan sesampainya mereka di tempat pemandian air panas itu, semua juga berjalan normal sesuai rencana, happy semuanya. Dan selesai dari berkegiatan dari pemandian air panas, mereka pun barulah balik ke villa. Dan waktu itu memang sudah mendekati maghrib. Dan waktu itu di mobil yang dinaiki Arya Wak, 2 orang kawannya sama atasannya nih bertiga udah tidur di perjalanan. Sisalah si Arya sama kawan yang lagi nyetir. Kita sebut aja lah nama kawan ini Gildan ya. Arya duduk depan tuh kan. Nah pada saat di perjalanan itu tiba-tiba Arya nih udah kayak ngerasa lemes gitu Wak. Perasaan udah nggak enak lah. Tapi dia berupaya untuk tetap melek, untuk tetap positive thinking biar bisa nemenin Gildan ini lagi nyetir seorang kasihan. Di perjalanan tuh ya Arya sama Gildan nyanyi-nyanyi lah di mobil biar nggak ngantuk kan. Nah pas di tengah-tengah perjalanan Wak, mereka melewati sebuah batu besar yang konon katanya dipercaya oleh warga sekitar di situ itulah wilayah angkernya. Dan setelah melewati batu tersebutlah situasi pun makin mencekam lagi Nadia, karena kondisi jalan itu betul-betul kiri kanan hutan banyak pepohonan gitu, makin mencekam lah pokoknya. Cuma Arya sama Gildan tetap berusaha santai, tetap slay gitu, mereka nggak peduli, mereka padahal dalam hati dak duk tuh udah nggak enak perasaannya kan. Nah sampai ketika masuklah jalan yang naik turun Wak, dan di saat itu mereka harus melewati banyak sekali pohon pisang di kiri dan di kanan. Dan seketika Wak, disinilah Arya melihat ada sesuatu yang aneh di hadapannya. Kan kalau misalnya jalan naik turun kan otomatis lampu mobil kan ikut naik turun juga kan Wak. Nah pas lampu nih mengarah ke sebuah pohon pisang di depannya, Arya tiba-tiba berpikir dalam hati, kenapa pohon pisang tuh putih sendiri? Beda pula sama pohon pisang ku tengok dari tadi. Pohon pisang warna hijau harusnya dulu. Pastikanlah dulu dah. Betul pas mobil makin mendekat, ternyata seperti yang kita duga-duga. Warna putih yang Arya lihat itu adalah pocong. Wah, refleks Arya udah astagfirullahaladzim. Pisang di sebelah. Astagfirullahaladzim. Wah, kau tengok gak Wak tadi Wak? Si Gildan kan. Aku tengok begitu. Dia belakang. Gildan yang memang juga panik, dia tetap harus berusaha tenang. Dia lagi nyetir kok. Udah nggak usah kau bahas lagi, cuma kita berdua ada di sini nih. Dah. Istighfar doa. Dan mereka pun memutuskan untuk tidak membahas lebih lanjut tentang apa yang mereka lihat tadi Wak. Dan pada saat itu Arya pun juga berpesan sama Gildan, Wak, gak usah lah kau mainin dim lampu dulu, tau kan dim lampu buat jarak jauh sama jarak dekat, nggak usah dulu Wak. Mana bisa Wak, orang kondisi jalanan masih naik turun kok. Ya aku harus ngedim lagi, gini juga nggak ada mobil, nanti nggak tengok jalanan tuh, kata Gildan. Jangan dulu Wak, daripada nanti nengok yang aneh-aneh lagi. Ya udahlah. Dah tuh. Nah setelah ini Wak, kondisi jalan udah mulai stabil tuh, udah nggak naik turun lagi nih. Nah Arya yang sebelumnya merasakan suasana tegang dan mencekam menjadi sedikit agak lega Wak. Tapi baru lega bentar aja nih Wak ya, secara tiba-tiba dan tidak disangka-sangka Arya melihat ada sekelebat bayangan hitam dengan 2 cahaya merah yang langsung kayak menabrak tubuhnya si Arya Wak. Dan waktu ketabrak